hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai acara inti kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan Sholawat Tibil Qulub yang akan dibawakan oleh Majelis Taklim Kelurahan Kadolo. Disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa washabihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi Sholawat Tibil Qulub. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Sholawat Tibil Qulub. Baiklah, kita masuk pada acara kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau beserta anggota, yang kami hormati Bapak Ustadz Hamdani SHI sebagai pembawa tausiah Islam pada sore hari ini, ibu-ibu ketua BKMT Kecamatan Sekota Bau-Bau yang kami hormati, ketua tim penggerak PKK Kecamatan Kokalukuna sekaligus penasihat BKMT Kecamatan Kokalukuna yang kami hormati, ketua-ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kelurahan Sekota Bau-Bau yang kami banggakan bersama anggota,
Alhamdulillah, puji syukur senantiasa marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama di Masjid Agung Kota Bau-Bau dalam rangka pengajian rutin kita BKMT Kota Bau-Bau yang perdana di awal tahun 2023. Salawat serta salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Insyaallah kita semua dan keluarga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun judul kegiatan kita pada sore hari ini yaitu doa dan istighosah awal tahun 2023 dirangkaikan dengan milad BKMT ke-42 tahun dengan tema refleksi tahun 2022 untuk menuju pribadi yang lebih baik di tahun 2023 yang akan disiarkan oleh RRI Kota Bau-Bau pada acara Gema Islam yang mengudara melalui frekuensi 99,4 MHz. Baik ibu-ibu, adapun susunan acara yang pertama yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dibawakan oleh Ketua Badan Kontak Majelis Ta'lim Kota Bau-Bau. Kepada ibu disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bu ya, di awal tahun, walaupun tahun ini bukan tahun baru bagi Islam, tetapi tahun secara umum seluruh dunia kita menganut tahun Masehi sebagai kalender kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya mulai sambutan, mari kita berikan aplaus untuk BKMT Kokalukuna, ya. Ya, di sini ada lengkap walaupun jauh di sana dari Liwuto ya, pakai baju hijau. Subhanallah. Tadi mengawali tahun 2023 dengan Asmaul Husnanya. Kemudian di sebelah kanan saya dengan versi yang lain, Turki. Ini juga mengawali Asmaul Husna dengan versi Turki. Subhanallah, bervariasi, kedengaran indah di dalam menggaungkan nama Allah. Ini pertanda dari Kadolomoko. Tepuk tangan, aplaus. Ya, luar biasa. Sebelah kiri saya tadi, saya pikir sudah selesai. Ternyata ada kejutan lagi dimulai pada saat RRI mengudara. RRI masih setia kepada kami di tahun 2023. Terima kasih kepada mas-mas dan mbak kru dari RRI. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan bersama kami semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan untuk berbaju putih dari Kadolo ya, dengan lantunan sholawat tibil kulub lengkap. Yang sukses ini ketua BKMT Kota Bau-Bau atau ketua BKMT Kecamatan Kokalukuna? Dua-duanya ya, dua-duanya juga ada penasehatnya. Dan
juga ada lengkap ketua-ketua kelurahannya. Ini artinya apa? Mereka bisa seperti ini karena kita bau-membau dari tingkat ranting sampai di kota. Terima kasih penasehat BKMT Kecamatan Kokalukuna ya, Ibu Camat ya Kokalukuna, terima kasih Bu sudah mengawal. Dan terkhusus pada Ibu Mariam yang tidak berhenti walaupun menakodai 2 organisasi tapi seimbang. Istilahnya seperti perahu jarangka ya, kiri dan kanan sama, BKMT dan Muslimah NU sama bobotnya ya. Terima kasih sekali lagi juga kepada ketua-ketua kelurahan, saya tidak sebut satu persatu, baik dari yang tadi mengudara, semuanya luar biasa. Untuk itu saya ingin memberikan sebuah pantun untuk menyapa ibu-ibu semua. Mana suaranya dari kecamatan lain? Lea-Lea? Lea-Lea? Iya. Iya. Alhamdulillah. Bungi. Bungi, bungi. Iya, harus kerja keras Bungi ya. Kayaknya masih kurang, harus ada semangat tahun 2023. Bungi, kemudian kita menuju Wolio. Iya kayaknya dari kemarin ini ya Wolio ya. Kayaknya Bu Erni harus kerja keras lagi ya untuk menghadirkan Wolio. Kemudian Beto Ambari. Aduh, dia lupa kayaknya dengan undangan ini ya, enggak apa-apa. Nanti insya Allah bulan depan. Murhum. Ketuanya, hanya 2 orang, 3 orang, 4 orang. Ya, agak lebih semangat lagi. Dikalah dari kecamatan yang non jauh. Ini bukan kalah dan menang, hanya kesempatan ya. Kemudian dari Lea sudah ya tadi. Sorawolio, non jauh, subhanallah, kecamatan yang jauh ya. Saya lihat di sini ada Bu Lurahnya sekaligus Ibu Dharma Wanita kayaknya ya. Di depan saya ini aktif ya Bu Ailia, terima kasih ya. Untuk itu sebagai kegembiraan saya ingin hadiahkan lewat sungai pakai jembatan, jalan dengan perlahan. Apa kabar ibu-ibuku sayang? Semoga diberi keberkahan. Amin. Masak sayur yang berkuah, tidak lupa makan bawah. Selamat sore para jamaah. Semoga sore ini menjadi berkah. Ya, terkhusus untuk semuanya ibu-ibuku semua. Awal pertama bulan puasa bertemu dengan kawan lama, rela berkorban jiwa dan raga. Semoga ibu-ibu semua masuk surga. Ya, subhanallah ya Bu. Ibu kesini berkorban tidak? Berkorban jiwa dan raga. Karena apa? Karena cinta kepada Allah dan Rasul kita. Jangan cinta kepada Bu Nani, jangan cinta kepada Pak Ustadz, jangan cinta kepada manusia. Tapi niatkan langkah kita karena Allah. Yang terkhusus ketua-ketua BKMT, wakil ketua ya dari kota, saya sapa terakhir karena memang tuan rumah ya. Di sini ada Bu Haja Siti, Bu Erni Haryati. Di sebelah kiri saya ada Bu Erni Hamim, sama-sama Erni, satu kecil satu besar. Terus kemudian ada Bu Masmin, ada Bu Mariam juga, ada sekretaris ya, Ibu Kasman ya, Ibu Hajrah ya. Terus Ibu Dahaba, dan saya melihat lagi tadi Ibu Hamid Prayogi, subhanallah. Bu, kali lain jangan sendiri ya, diajak paguyupannya. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan ada surat dari pusat tanggal 18 sampai 22 Februari. Kita ternyata miladnya sudah 42 tahun. BKMT sudah tua Bu.
Ya, tidak beda jauh umurnya dengan saya, mungkin 12 tahun ya. 12 tahun itu artinya katanya Pak Ustadz tadi, ini sudah lewat waktunya. Ibarat gadis ini sudah gadis tua, tapi bukan karena tua usianya, tapi muda semangatnya. Buktinya pada sore hari ini, syukur alhamdulillah di sela-sela kesibukan masih banyak yang hadir. Tepuk tangan untuk semuanya. Iya, terima kasih. Jadi 18 sampai 22 ada undangan, yaitu kita akan merayakan Milad Akbar seluruh BKMT se-Indonesia. Jadi kita akan pawai oleh Ibu Ketua ya, kita bertahun itu selalu merayakan. Biasanya dulu di Gelora Bung Karno, tapi ini di Sarinah. Begitu hebohnya ibu-ibu BKMT seluruh Indonesia dengan semangatnya. Mudah-mudahan ada waktu kesempatan karena semuanya ini berbiaya. Nanti untuk secara transparasinya saya serahkan kepada Ibu Sekretaris Umum dengan Ibu Erni Hamim ya untuk mengkoordinir bersama-sama ketua-ketua kecamatan. Ini hanya sifatnya informasi Bu, tidak memaksa untuk berangkat. Karena memang mohon maaf belum ada kemampuan ketua untuk memberangkatkan. Mudah-mudahan rezeki akan dilimpahkan sehingga suatu saat bisa bersama-sama untuk berangkat bersama ibu-ibu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Selamat Milad. Mudah-mudahan BKMT selalu maju, jaya. Ya, salam BKMT, maju, jaya. Allahu Akbar. Semangat Bu, kalau saya bilang Allahu Akbar, sambut Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Iya. Milad, selamat Milad 42 tahun BKMT maju jaya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ibu Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya marilah kita mendengarkan tausiah atau ceramah agama Islam yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Hamdani SHI sekaligus memimpin doa. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Maksudnya semangatnya semangat pagi. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sampai detik ini kita masih diberikan nikmatnya umur, bisa menghirup napas kehidupan. Kita diberikan nikmat sehat sehingga badannya menjadi kuat, dan diberikan nikmat iman dan Islam sehingga tetap istiqomah dalam mengikuti, mengaji dan mengkaji di Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau. Alhamdulillah. Sebelum dilanjut, yang terhormat Ibu Ketua Umum BKMT Kota Bau-Bau beserta jajaran pengurus yang ada di depan kita, ketua-ketua BKMT kecamatan yang hadir atau yang mewakili, ketua-ketua di tingkat kelurahan, beserta seluruh anggota BKMT Kota Bau-Bau yang jarak bukan lagi masalah karena cinta gunung didaki, lautan diseberangi. Untuk apa? Menemukan tambatan hati, menguatkan iman setiap pribadi sebelum menghadap kepada Sang Ilahi. Ibu-ibu,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari berganti dengan hari, bulan sudah berganti dengan bulan. Tahun pun sudah berganti dengan tahun. Itulah waktu dengan penanda jarum jam yang terus maju ke depan. Tidak pernah jarum jam mundur ke belakang. Artinya apa? Hakikat waktu tidak pernah bisa diputar ulang. Sungguh beruntung buat mereka yang menyesal di depan, tapi rugi dan celaka buat kita yang selalu menyesal di belakang. Menyesal di depan itu keberuntungan, tapi kalau menyesal di belakang itu sungguh kerugian. Hati-hati dengan umur yang terus bertambah. Tadi BKMT berapa usianya, Bu? 42 tahun, masa puber kedua. Ya. Artinya usia di mana diukur kepribadiannya. Usia 40 bukan lagi usia untuk berkeluh kesah. Usia 40 adalah usia bersyukur dengan seluruh nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada dari kita di saat usia 40 atau lebih kok masih sering berkeluh kesah, berarti salah konsep dalam awal menjalani kehidupannya. Alim ulama menjelaskan usia 20 sampai 35, berapa tahun itu? 15 tahun itu usia belajar hidup. Usia apa? Belajar hidup. 15 tahun diberikan kesempatan belajar hidup, 20 sampai 35. Usia 35 sampai 50 itu menata hidup. Menata hidup. Usia 50 sampai ajal menjemput, usia menyelamatkan hidup. Yang 20 sampai 35 angkat tangan. Atau sudah lewat semua ini? Oh masih ada 1, 2. Nah, masih ada Ibu Ketua, anggota BKMT yang masih fase belajar hidup. Yang 35 sampai 50 angkat tangan, kayaknya paling banyak ini. Nah, ini usia menata hidup. Bukan lagi saat belajar, tapi sudah saatnya menata. Usia 50 ke atas, angkat tangan. Wah, ini peserta terbesar perahu BKMT. Ya, silakan diturunkan tangannya. Ya. Jadi kalau setiap tingkatan-tingkatan usia tadi berjalan normal, hidupnya bahagia. Yang fatal, yang bahaya, di saat belajar malas, ogah-ogahan. Nanti di saat usia menata hidup baru belajar. Di saat usia sudah harus menyelamatkan hidup baru menata. Itu orang yang celaka, terlambat selalu, ketinggalan kereta setiap saatnya. Betul? Ya, itu yang dimaksud bertambah usia tidak bertambah kebajikannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, usia BKMT saat ini sudah masuk usia menata hidup. 35 sampai 40 dan usia BKMT sudah 42 tahun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah menata kebaikan dan kebaikan sampai ajal menjemput. Amin ya robbal alamin. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Asr. Hafal ibu-ibu?
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus solihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Demi masa Allah yang bersumpah, semua manusia merugi, termasuk yang berbicara di depan ibu-ibu ini merugi. Illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Berarti iman toh tidak cukup, harus ada amal soleh. Sholat 5 waktu pribadi kita, puasa Ramadan pribadi kita, zakat fitrah pribadi kita, haji umroh pribadi kita. Maka pribadi tidak cukup, harus diikuti amal soleh. Artinya semua ibu-ibu BKMT yang ada di Masjid Agung hari ini harus menjadi manusia khairun nas anfa'uhum linnas, harus menjadi manusia yang jadi contoh di masyarakat, memberikan kebaikannya di masyarakat, menjadi teladan terdepan di masyarakat, insya Allah. Jadi amal soleh harus ikut di belakang. Selanjutnya watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, saling mengingatkan untuk menetapi kebenaran dan saling mengingatkan untuk selalu ada dalam kesabaran. Sebab orang benar rata-rata disingkirkan. Betul. Orang yang lurus dipatahkan. Orang yang baik diabaikan. Maka di situ Allah berpesan harus ikut dengan kesabaran. Tegak dalam kebenaran harus ikut dengan kesabaran. Watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Rasulullah SAW bersabda, kalau hari ini lebih baik dari kemarin, untung. Kalau sama saja, tidak ada perubahan, rugi. Kalau lebih buruk, celaka. Anggap ibu-ibu ini pedagang, yang berdagang silakan naikkan tangannya. Yang dagang di pasar, di rumah, ada tokonya, angkat tangan. Nah, ada yang malu-malu, ada yang ya. Perhatikan Bu, modalnya 100.000, pulang dari pasar jadi 150.000 untung. Modalnya 100.000 pergi ke pasar, terus pulang tetap 100.000. Rugi. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi umur. Apalagi modal 100.000, pulang dari pasar tinggal 50.000. Nah, modal berkurang, terancam gulung tikar, itu celaka. Setuju ya? Maka tahun ini BKMT Kota Bau-Bau harus jauh lebih baik lagi ke depannya. Maka ketua-ketua BKMT kecamatan sudah harus menyusun program-program apa yang mau dihadirkan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Melapor ke ketua umum, Bu, kami di Lea-Lea, kami andalannya sholawat nariyah, mantap. Bu, kami dari Bungi, andalannya sholawat tibil kulub, mantap. Bu, kami dari Murhum, kami pakai sholawat Jibril, mantap. Setiap BKMT harus punya andalan, punya senjata yang tidak sama dengan kecamatan yang lainnya. Insya Allah. Bisa ya? Ya, ini PR-nya ketua-ketua kecamatan. Ibu ketua umum sudah mendengar. Selanjutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu
Mulai bangun tidur sampai tidur lagi bertambah tua. Yang muda beranjak dewasa, yang dewasa beranjak tua. Kulit kencang, banyak keriputnya. Rambut hitam, sudah banyak helai putihnya. Ini kalau dibuka semua jilbabnya ini mengkilat semua ini. Ya, sudah banyak helai putihnya. Ada yang 40 sudah putih. Ada yang 50 masih hitam. Tergantung genetik dari keturunan kita. Yang jelas kita bertambah usia, bertambah tua. Maka tua itu pasti, tua jaminan, tua tidak bisa dihindarkan. Tapi menjadi dewasa itu pilihan. Silakan. Banyak orang tua hari ini tidak dewasa. Tapi banyak anak muda lebih dewasa daripada orang tua. Maka di situ fastabikul khairat. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan dan kebajikan. Selanjutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alim ulama mengingatkan, hidup itu jelas. Mati juga urusan yang jelas. Tapi yang seringkali membuat manusia harap-harap cemas adalah problematika hidup yang tidak tuntas, sementara Allah kasih waktu serba terbatas. As semua ya. Hidup jelas, mati jelas. Masalah hidup tidak tuntas, waktu serba terbatas. Maka hati-hati. Harus mawas diri. Sebab baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan, aku tidak khawatir di saat umatku diuji dengan kesusahan. Saya ulangi. Nabi bersabda, aku tidak khawatir di saat umatku diuji dengan kemiskinan. Karena mereka berhasil melewatinya. Tapi aku tidak yakin ketika umatku diuji dengan kenikmatan. Diuji dengan kesenangan, banyak yang jatuh berguguran. Nah, ini menegaskan semakin tinggi pohon kelapa, semakin keras angin yang menerpa. Semakin tinggi iman takwa seorang hamba, semakin berat ujian dan cobaan dalam hidupnya. Tapi ingat, pohon kelapa tidak tumbang hanya karena terpaan angin saja. Sebagaimana orang iman takwa tidak mudah jatuh hanya karena ujian cobaan dalam hidupnya. Ibu-ibu, ini ada kisah. Ada seekor monyet panjat pohon kelapa. Di atas pucuk pohon kelapa, monyet melihat pemandangan yang sungguh luar biasa. Yang semua makhluk belum tentu lihat pemandangan itu. Ketika monyet lagi enak di pucuk pohon kelapa, menikmati jauhnya mata memandang. Laut yang terhampar, gunung tinggi menjulang, dilihat semua oleh monyet di pucuk pohon kelapa. Lagi enak-enak dia bergantung di pohon kelapa, Bu. Di bawah ada 3 angin besar. Angin topan, angin puting beliung, angin bahorok. 3 angin diskusi ternyata di bawah. Ih, enak sekali monyet itu di. Enaknya dia berayun-ayun di atas. Ayo kita bikin lomba, kata 3 angin ini. Apa itu? Kata angin bahorok, topan, puting beliung. Kita baku lomba. Siapa yang paling cepat jatuhkan monyet dari pohon kelapa? Ah, siap. Angin puting beliung langsung mengatakan, abang, 10 menit aku jatuhkan dia. Oke, menghembus, wah, diputar. Ternyata ketika datang angin kencang, monyet berpegang kuat-kuat di pohon kelapa. Digoyang-goyang dia tidak jatuh. 10 menit sesuai janji, gagal. Puting beliung mundur. Angin topan, puting beliung 10 menit gak jadi. Kakak, 5 menit kasih waktu untuk saya jatuhkan monyet itu.
angin topan menghembus, diombang ambing kanan kiri, semakin kuat anginnya, semakin kuat pegangannya monyet. 5 menit angin topan mengeluarkan kekuatan, tidak ada hasil. Angin topan mundur mengaku kalah. Tinggal peserta terakhir, angin siapa? Angin Bahoro. Namanya saja menakutkan. Itu pohon kelapa, Bu, tak banting ke kanan, tak banting ke kiri, monyet semakin kuat berpegang. Ternyata angin Bahoro juga gagal. Akhirnya 3 angin ini duduk kelelahan. Lagi hosa di bawah pohon kelapa, datang angin bungsu, angin paling kecil. Angin siapa? Angin sepoi-sepoi. Kakak, kenapa kok hosa semua? Adik, kita ini baku lumba, kasih jatuh monyet yang di atas pohon kelapa itu. Tapi monyet itu kurang ajar betul. Kita sudah gunakan semua kekuatan, dia tidak jatuh. Si adik berkata, kakak izinkan aku ikut lomba. Ih, kamu itu angin sepoi-sepoi, kita yang kuat saja nggak bisa jatuhkan, apalagi kamu. Tanpa pikir panjang, Bu, angin sepoi-sepoi langsung menghembus. Disapu-sapu kepalanya monyet, dielus-elus, monyet tertutup matanya, lepas pegangan, jatuh. Apa hikmah untuk kita? Seperti itu yang disampaikan oleh baginda Nabi. Diterpa ujian begitu berat, kuat, tapi diterpa dengan ujian yang menyenangkan. Kesenangan, pangkat, jabatan, kedudukan, lalai, lupa, terlena, tertidur, tidak sadar, jatuh, baru dia sadar kalau jatuhnya sakit sekali. Sampai di sini paham Ibu ya? Ya, jadi 2023 hati-hati. Ini tahun politik, tahunnya baku olok-olok, baku fitnah, baku hina, saling menjatuhkan. Mohon maaf, semua andalan pilihan yang terbaik. Si A punya jagoannya, si B punya jagoannya. Semua jagoan ingin menjadi orang yang terbaik di kota ini. Tapi ingat, jangan menjatuhkan orang lain yang tidak sesuai dengan pilihan kita. Bersaing sehat, kita orang beriman. Kalau ada suara-suara sumbang A, B, C, D, E, tutup telinga. Supaya tidak jadi fitnah dalam kehidupan dan keimanan kita. Setuju? Bapak dan ibu-ibu, saya bapak sendirian ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang paling penting adalah kita sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu tolak bala. Kita tidak tahu 2023 ini sepanjang jalan akan terjadi apa. Kita tidak tahu. Yang jelas kita sudah dengar tadi. Pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPD nanti terjadi di bulan Februari 2024. Penggalangan suara sepanjang tahun ini. Selesai itu baru pemilihan kepala daerah September 2024. Pokoknya ini baku susun ini politik. Maka di situ kita tidak tahu apa yang terjadi. Mudah-mudahan mereka yang bersaing tidak mengundang murka Allah. Jelas Bu? Mudah-mudahan mereka yang bersaing tidak mengundang murka Allah. Karena kalau sudah baku fitnah, putus persaudaraan. La yadkhulu jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahimnya. Jangan gara-gara politik, ibunya pilih A, bapaknya pilih B, tiap malam tidurnya punggung ketemu punggung. Jangan. Apalagi sampai yang satu di ruang tamu, satu di kamar, gara-gara beda pilihan. Jangan. Setuju Bu ya? Tidak boleh kotori hati, kita sudah beriman. Maka supaya kita tetap selamat, jangan lupa sedekah. Bagaimana surat Al-Kautsar? Inna a'tainakal kautsar
Fasolli li rabbika wanhar, inna sani'aka huwal abtar. Bu, ada jimat di surat itu. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak. Fasolli, maka dengan nikmat itu semakin kencang ibadahmu. Wanhar, jangan lupa bersedekah. Inna sani'aka huwal abtar. Maka siapapun yang menjadi musuhmu akan diputuskan Allah Subhanahu wa taala. Loh, bahaya Bu kalimat ini. Itu dalam surat Al-Kautsar. Kalau kita syukur nikmat atas pemberian Allah, terus nikmat itu kita gunakan untuk tegak ibadah, kemudian kita juga pakai untuk sedekah, maka semua yang menjadi lawan kita akan diputuskan sama Allah Ta'ala. Itu surat Al-Kautsar, Quran yang berbicara, bukan kiai, bukan ustadz, Allah sendiri yang sampaikan kepada kita. Jadi tidak usah perlindungan ke dukun A, B, C, D, tidak usah. Cukup kepada Allah, Rasul dan para wali-walinya. Di Quran sudah Allah berikan resepnya. Perlindungan tameng paling besar. Tegakkan ibadahmu dengan nikmat yang ada. Dan jangan lupa sedekah. Karena sedekah itu tolak bala. Siapapun yang menjadi lawan tandingmu akan diputuskan Allah Subhanahu wa ta'ala dari rahmatnya. Oleh karenanya, sedekah kepada fuqara wal masakin, infak kepada para alim, para kiai, para wali, para asatid. Itu juga dari bagian sedekah atas ilmu yang diberikan, infak. Jangan kikir, jangan kikir. Karena harta yang asli, harta yang sesungguhnya adalah harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini loh baju warna-warni. Ada yang sudah lunas, ada yang masih cicilan. Ya. Ini semua yang kita pakai ini Bu, nanti tidak ada yang rela kita pakai. Kita akan dipotong, digunting ini, ditelanjangi, diganti dengan kain kafan yang murah meriah. Itu yang akan jadi teman. Maka harta yang masih ada, ayo kita bantu orang yang tidak mampu. Ayo kita sokong para alim, para kiai, para wali, para asatid, berikan infak kepada mereka supaya bertambah ilmunya, menjadi penerangan cahaya untuk kita semua. Jangan kikir, jangan kikir. Kalau kikir untuk kejahatan, bagus. Tapi kalau kikir untuk kebaikan, salah jalan. Itu bisikan setan supaya kita hartanya tidak manfaat dunia akhiratnya. Sebagai penutup, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang paling pentingnya penting. Ibadah kita itu Bu, tidak diterima Allah. Siapa yang yakin, mulai niat Allahu Akbar sampai salam, hanya Allah saja pikirannya, tidak bercabang-cabang. Angkat tangan, ayo. Angkat tangan. Kita ini Allahu Akbar. Aduh, tadi kompor belum dimatikan, hangus masakan. Sami Allahu liman hamidah. Geruduk. Waduh, hujan, jemuran kumi. Bagaimana caranya ibadah kita diterima Allah Ta'ala? Kita tidak pernah khusyuk. Tahu nggak Bu, yang membuat ibadah yang kocar kacir itu? Saya ulangi, tahukah kita ibadah yang kocar kacir itu kenapa tetap diterima Allah Ta'ala? Sebab ada solawat di dalam solat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sudah solawat itu yang membuat solat kita yang kocar kacir itu diterima Allah Ta'ala. Makanya pas waktu baca solawat fokus. Saya ulangi, pas waktu kalimat lisan membaca solawat fokus.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dirasakan, hadirkan. Itu yang membuat ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perintah sholawat itu ada di Quran. Ingat, sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat, itu tidak ada salam. Hanya sholawat saja. Mohon perhatikan Bu, ini paling penting. Yang nggak dengar rugi sendiri ini. Sholawatnya Allah kepada Nabi, sholawatnya malaikat kepada Nabi, tidak ada salam di dalamnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sholawat saja ya. Ketika giliran kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu kuncinya. Buat kita orang biasa bersolawat kepada Nabi harus ada salam di dalamnya. Paham Bu? Nah, pilihan solawat banyak. Maka pilihlah solawat yang ada solawatnya, ada salamnya. Contoh, solawat nariyah kayak tadi. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Solawat yang paling sempurna. Wasalim salaman taman. Dan salam yang disempurnakan. Loh, lengkap. Jelas Bu? Maka pilihlah solawat yang ada solawatnya, ada salamnya. Karena perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Salah satunya solawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wasalim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil uqad, yang melepaskan semua ikatan, wa tanfariju bihil kurab, yang mengangkat semua kesusahan, wa tuqda bihil hawaij, yang mendatangkan hajat, warraghaib, yang mendatangkan kesenangan, wa husnul khawatim, yang membuat kita husnul khotimah. Makanya sholawat nariyah itu luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi manfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Sholawat pembuka syafaat, sholawat mendatangkan rahmat. Mudah-mudahan jadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sempurnakan kegiatan muhasabah kita di awal tahun dengan menambah kekuatan ilmu, pengetahuan dan keyakinan, meningkatkan derajat kita tahun ini dan tahun yang akan datang. Mudah-mudahan bangsa kita, kota Bau-Bau, keluarga kita dan pribadi kita senantiasa diberikan Allah keselamatan di mana dan kapan saja. Liridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li kulli niyatin wa hajatin sholihah bi barakatil Quran wa siril Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ghafir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa ghafir lana dhunuba li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka
nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana auzi'na an naskura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an na'mala salihan tardahu wa aslih lana fi durriyatina innana tubna ilaika wa innana minal muslimin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aftah lana abwabal barakah fi rizkina wa abwaban ni'ma fi anfusina wa abwabas siha fi hayatina wa abwabas salamah wa sahla fi kulli umurina ya Allah fid dini wad dunya wal akhirah wa tammim bil khair wa khtam lana jami'an bil husnil khatimah. Irhamna bi qouli kalimat la ilaha illallah. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafruqna min ba'dihi tafruqan ma'suma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anta maqsudana wa ridhaka matlubana a'tana mahabbataka wa ma'rifataka wa dakhalnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa taqabbal minna du'aana ya Allah innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.